بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan kami channel Memori Santri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dan semoga pertemuan kali ini juga termasuk pertemuan kita yang membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Ramadan. Kita masih membahas fikih puasa. Di antara kasus terkait dengan puasa yang masih banyak orang belum mengerti dan belum paham status hukumnya. Misalkan kasus seperti ini. Di siang hari ketika kita berpuasa, kemudian kita menggosok gigi menggunakan pasta gigi. Ini biasanya setelah kita menggosok gigi, kemudian kita meludah beberapa kali, kemudian kita berkumur beberapa kali. Nah, setelah itu ketika kita menelan ludah kita, ini masih ada sisa rasa manis, aroma pasta gigi atau rasa mentolnya itu masih ada, dan itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, seperti apakah keadaan puasa kita? Apakah puasa kita masih sah ataukah justru sudah batal? Untuk itu, mari kita simak, kita kaji bersama-sama. Dalam salah satu karya seorang ulama besar, yaitu Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, di dalam kitabnya bernama Asnal Matolib, tepatnya pada juz 1 Sohifah 415, beliau mengatakan begini. Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori berkata begini, far'un yuftiru as-shaimu aidon. Far'un, ada cabangan masalah, yuftiru as-shaimu aidon. Orang yang berpuasa juga batal puasanya oleh sebab apa? Biwusuli ainin, oleh sebab sampainya ain, sampainya benda. Wa ingkolat, walaupun sedikit. Contoh sedikit, kasim simatin, semisal benda yang masuk itu hanya sebesar biji wijen, jadi kecil sekali. Walam tukal, walaupun walam tukal adatan kahasotin, walaupun yang masuk itu biasanya tidak dimakan. Contoh seperti hasot, kerikil yang masuk, itu bagaimana? Bisa batal puasa kita. Masuk dari mana, kemana, melalui apa? Nah, ini yang penting. Masuknya minadzohiri, dari luar. Jadi dari luar masuk. Kalau dari dalam, masih kategori dari dalam masuk, tidak ada masalah. Contoh seperti ludah. Kita memasukkan ludah ke tenggorokan, tidak ada masalah. Jadi dari luar, masuknya dari luar melalui apa? Fi manfadin, melalui lobang bifathil fa maftuhin yang bisa terbuka, angkosdin, dan itu disengaja, liwusuliha ma'adzikris shaumi, dan ingat dalam keadaan puasa. Jadi itu disengaja dan ingat dalam keadaan puasa. Kemudian masuk kemana? Masuk ilama yusamma jaufan, masuk kepada bagian yang disebut dengan istilah fikihnya jauf, yang dalam permasalahan kita ini adalah melewati tenggorokan. Walaupun belum sampai ke perut, hanya melewati tenggorokan, itu sudah ma yusamma jaufan, sehingga batal.
Jadi catatannya sahabat rahimakumullah, yang sampai itu berupa barang. Yang kedua melalui masuknya itu dari luar, kemudian berupa barang, lalu melalui lubang yang bisa terbuka dan sampai kepada bagian yang sudah disebut dengan istilah jauf dalam masalah kita melewati tenggorokan. Kenapa ini kok bisa batal? Li umumi mafhumi ayati wa kulu washrabu. Ini berdasarkan keumuman dari pemahaman ayat yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu, dan makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai tampaklah benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya sampai tampaklah fajar. Artinya begini sahabat, kita disuruh, artinya sebelum fajar, sebelum terbit fajar silahkan makan, silahkan minum. Tapi kalau sudah terbit fajar ya jangan makan, jangan minum. Kalau sampai makan atau minum berarti puasanya batal. Nah, melihat keumuman itu, kemudian wali khabaril Baihaqi, dan juga dikarenakan hadisnya Imam Baihaqi bi isnadin hasanin, dengan sanad hasan, au sohihin, atau sanad soheh, ani ibni Abbasin, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, innamal fitru mimma dakhala walaysa bima kharaja. Batalnya puasa itu hanya oleh sebab sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Ayil aslu dzalika, asalnya pada dasarnya seperti itu. Walaupun nanti dalam kasus-kasus tertentu ya ada juga puasa batal oleh sebab sesuatu yang keluar. Nah, kemudian inti dari pembahasan kita itu di sini. Jadi mohon disimak di sini. Wa kharaja bil aini, dikecualikan dengan ain. Artinya tadi kan syaratnya diantaranya yang masuk itu harus ain, berupa benda. Wa kharaja bil aini, al asaru adalah asar. Asar itu bekas, bukan benda. Contoh kausulir rihi, sebagaimana masuknya angin, masuknya udara. Bisyammi, dengan cara menghirup. Kita menghirup udara ya. Masuk kemana? Ila dimaghihi, sampai ke otak. Misalkan begini kan sampai ke otak itu bagaimana? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang masuk bukan benda. Ini menurut fikih loh ya, benda-benda dalam istilah fikih. Kemudian yang kedua, watta'mi bidzauqi, jadi rasa, oleh sebab kita mencicipi. Jadi rasa yang masuk bukan benda itu seperti apa? Kok sampai masuk melewati tenggorokan, maka itu tidak ada masalah, no problem. Puasa masih tetap dalam keadaan sah, aman pokoknya. Nah, nih berarti kan jelas kan ya. Artinya begini, jika kita memang dalam menggunakan pasta gigi tadi itu, setelah gosok gigi ya, kemudian kita meludah beberapa kali, lalu setelah itu kita berkumur beberapa kali. Nah, setelah itu kita menelan ludah kita, kok masih ada rasa tadi itu, rasa manis, kemudian rasa mentolnya pasta gigi atau aroma pasta giginya masih ada dan masuk ke dalam tenggorokan kita, bagaimana? Tidak ada masalah, puasa kita tetap sah. Jadi ya dengan syarat seperti itu tetap harus hati-hati. Nah, bisa difahami nggih para sahabat-sahabat memori santri rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan apabila menurut panjenengan ini penting diketahui oleh orang-orang di sekitar panjenengan, maka silahkan kajian ini dibagikan kepada mereka, karena membagikan ilmu itu insya Allah termasuk daripada amal ibadah.
Terima kasih atas perhatian panjenengan, dan mohon maaf, pesan saya terus istiqomah menyimak kajian-kajian di dalam channel Memori Santri. Insya Allah dengan panjenengan istiqomah menyimak kajian di sini, panjenengan tidak akan defisit ilmu. Amin Allahumma amin. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.